Hai hai, halo Pomagers, balik lagi di Pomage podcastnya Image. Wah, akhirnya ya Pomage balik lagi dengan season terbarunya. Season berapa tuh, Ma? Season 7 dong. Season 7, gak kerasa ya tiba-tiba udah season 7 lagi. Tapi ini kan kita bahas season 7 nih, season baru. Kira-kira yang baru itu cuman seasonnya aja atau ada segmen baru juga sih? Kira-kira ada nggak ya, Jah? Ada gak ya? Ada gak sih? Ada dong. Tentu ada dong, yaitu BTM Behind the Management. Nah, di BTM ini kita bakal bahas mengenai program studi manajemen. Kayak kita belajar, tapi ya? dengan santai gitu loh. Ya, tapi tetap bermakna ya obrolannya. Benar. Nah, sebelum lanjut kita kenalan dulu nggak sih? Kan teman-teman Pomagers nih belum tahu ya host baru itu siapa, podcast barunya ya. Boleh dari siapa dulu nih? Supaya kamu dulu deh. Boleh deh. Halo semuanya, kalian aku Salma, aku dari manajemen. Dan aku Zafira, aku dari manajemen juga. Nah, kita berdua di sini bakal Nemenin Pomagers, teman-teman Pomagers selama satu season ini ya, season terbaru ini. betul, yang pastinya kita gak akan kalah seru dan gak akan kalah asik ataupun insightful dari season-season sebelumnya. So, stay tune terus di Pomage. Nah, Pomagers, di episode pertama BTM kali ini itu bakal spesial banget loh. Bener, bakal spesial banget karena bintang tamu pertama kita ini tuh orang yang super duper keren banget ya di manajemen ini. Iya benar, karena ini tuh lagi jadi perbincangan yang hangat gitu. Karena ini baru banget, Ya, hot baru banget topic gitu ya hot di topic manajemen gitu tuh. loh, gitu. Karena ya tuh gak akan ngundang sembarang orang gak sih? Ya, kita langsung undang siapa tuh? Kita langsung undang presiden dan wakil presiden dari Kabinet Tangkalasa. Karena tema sekarang itu kita tuh lagi collab ya antara Pomage sama Kabinet Tangkalasa. Udah sih, gak sabar gak sih? Iya, gak sabar banget Langsung sih. aja gak sih? Langsung aja gak sih, Kita ya. sambut Cet. Selamat datang Kak. Ya, makasih banyak Zafira, Salma. Kang, biar Pomagers lebih kenal lagi, walaupun tadi kan kita udah ada mention sedikit nih ya, tapi boleh dong kenalan dulu ya. iya kenal lebih lanjut nih Kang. Boleh banget. Boleh, Dari siapa duluan nih? dari Presiden dulu boleh. presiden dulu dong. Jadi halo semuanya, perkenalkan nama saya Saka Christian Bagaskara dari manajemen angkatan 2024 yang alhamdulillah di tahun ini diamanahi sebagai presiden direktur. Jadi saya dibersamai oleh Halo semuanya, kenalin nama saya Muhammad Rizky Aditya sebagai Wakil Presiden Direktur Image Tangkalasa 2026-2027 membersamai Presiden Direktur Kang Saka. Keren banget. ya. Ini kita mau nanya apa dulu nih pertama nih? Kita Ini dulu lah, bincang santai dulu deh. Ya, Kang, bincang apa santai kabar dulu. Kang? Alhamdulillah, Baik. baik, alhamdulillah. emang harus jaga kesehatan ekstra mungkin ya karena cuaca sekarang juga sangat Iya, berubah-ubah. Betul. banyak banget yang sakit ya. Memang lagi musimnya pancaroba juga kan. Iya, bener. Hujan terus ya. Hujan terus tiba-tiba panas. Nah, sorenya hujan gitu. Hujan yang gak berhenti-berhenti. Iya, aduh. Pasti banyak yang sakit. Betul. Tapi Kang nih menjabat sebagai presiden dan wakil presiden. Itu tuh ada yang memotivasi Akang nggak sih untuk buat jadi presiden dan wakil presiden? Kenapa ada kayak keinginan juga gitu? Ya, itu kan pasti ada kayak backstory kayak behind the man nih. Boleh. Siapa dulu? Duluan. Kawan dulu Dari boleh. saya dulu ya. Ya. Alhamdulillah perjalanan saya di Image ini, terutama Ikatan Mahasiswa Manajemen ini kan terutama tidak instan ya teman-teman. Iya. Yang dimana saya masuk menjadi mahasiswa baru angkatan 2024, lalu saya banyak mengikuti kegiatan-kegiatan Image yang menunjang dari apa yang saya cari selama ini, yang akan cari selama ini. Dan saya rasa itu tuh perjalanan itu tuh ada artinya dan bukan cuman sekedar Akang jalanin waktu itu. Akang banyak dapat hal-hal di luar ekspektasi Akang yang waktu itu Akang dapetin di perjalanan itu. Dan Akang ngerasa kayak oke, ternyata tracknya naik ya, semangatnya juga bisa naik. Tapi nggak menutup kemungkinan waktu itu semangat Akang juga turun gitu. Iya. Cuman balik lagi ke niat Akang yang pertama kali waktu mau join Ikatan Mahasiswa Manajemen. Itu bukan buat
ke orang lain, bukan nunjukin siapa diri Akang, tapi Akang cuman mau Akang tuh lebih baik dari hari kemarin. Keren banget. Jadi motivasi itu dari diri sendiri. Betul, Ya. dari diri sendiri. Dan memang kita juga nggak tahu ya, kayak misalnya dari awalnya kayak gimana, ternyata bisa semangat tuh akan terus bertumbuh juga ya Kang ya. Nah, Betul, betul. keren banget. Sekarang Kang Saka. Boleh, Pres? Boleh banget. Mungkin dari aku juga bisa sedikit cerita terlebih dahulu gitu, bahwasanya hari ini gitu saya di Image ini merupakan organisasi pertama saya gitu. Terlepas dari sekarang bisa menjabat sebagai presdir, jadi ya punya latar belakang yang panjang gitu, dimana ketika betul mungkin kita sama yang menjalani kaderisasi yang sama, satu angkatan 24 gitu. Perjalanan panjang itu pada intinya menumbuhkan rasa cinta dalam hati Akang gitu. Jadi rasa cinta tersebut kepada Image, kepada orang-orang di dalamnya, itu yang membuat motivasi intrinsik Akang, itu yang memanggil Akang menjadikan call to action gitu. Yes. Jadi sejauh ini apa yang bisa memotivasi Akang untuk menjadi presdir, lebih tepatnya merupakan kecintaan Akang terhadap ormawa bernama Image ini. Keren banget ya. Kayak cinta banget sama dia gitu ya. Cinta itu ya, manajemen dan image ya, keren banget ya. Tapi kita ini gak sih kayak ada gak sih orang gitu, sosok orang yang bikin semangat banget nih, kayak aku bisa nih, ada nggak yang selalu memotivasi Tahu aku nih bisa arahnya. gitu. Tahu kayaknya ya. Iya, tahu ya. Nih kayaknya. Dari Pres dulu mungkin untuk semangat. saya dulu. Iya, boleh. Oh, gantian. Sangat banyak, terutama dari faktor lingkungan yang mempengaruhi. Mungkin paling dekatnya, lebih tepatnya untuk keluarga tersendiri gitu, lebih dahulu. Karena ya berdirinya Akang di sini sebagai presiden direktur merupakan dorongan yang kuat dari keluarga untuk mencoba atau eksplorasi hal-hal sejauh mungkin gitu ketika kuliah. Itu yang pertama dari keluarga. Yang kedua dari teman-teman satu angkatan, tentunya ketika kita berjalan bersama-sama dalam satu kabinet itu membuat diri Akang terdorong lah. Di situ banyak dialog gitu untuk bagaimana sih image ke depannya. Dan mungkin yang terakhir ada Teh Maula gitu. Pacar saya gitu. Di situ memang mendampingi saya secara emosional dengan sangat baik. Jadi shout out dan terima kasih. Terima kasih banyak ya, sudah memotivasi Kang Saka untuk menjadi presdir yang sekeren ini gitu ya. Dulu gitu ya. Oke, kalau dari saya sendiri, waktu itu banyak kebingungan waktu di akhir kabinet sebelumnya, mungkin teman-teman juga bisa tahu Dextra Nova, banyak kebingungan juga dari Akang waktu itu, apakah mau lanjut, yang pastinya lanjut, tapi Akang pertama kali masih ragu untuk menjadi wakil presiden direktur membersamai Kang Saka waktu itu. Cuman balik lagi banyak faktor yang mendukung, karena Akang udah melihat rekapan kayak oh udah sejauh ini ya kita saya berjalan gitu, udah sejauh ini saya melewati banyak hal dan rasanya sayang aja gitu. Dan terutama dorongan dari Kang Saka juga untuk ayo membersamai Image, karena dasarnya tadi cinta terhadap himpunan yang bernama Ikatan Mahasiswa Manajemen itu. Teman-teman. Pokoknya banyaklah faktor dorongannya, terutama teman, keluarga, ya terutama di dukungan dari pacar saya juga. Teh Nadia gitu, itu yang selalu memberikan semangat dan kayak ayo bisa, kamu bisa kok, gak perlu takut gitu. Dan dorongan dari Pres juga langsung. Ya, ini dua-duanya ya. Aduh, bikin ada dari berbagai macam aspek banget emang ini dorongannya. kumplit gitu ya dua-duanya. Ini sehingga Alhamdulillah. alhamdulillah gitu ya. Sampai terbentuk kabinet Tangkalasa sekarang. Tapi kita kan udah mention terus nih kabinet Tangkalasa. Tapi Tangkalasa itu tuh sebenarnya apa sih Kang? Itu berasal dari kata apa? Kenapa Filosofinya apa? Tangkalasa? Tangkalasa kan Filosofinya apa? ya gitu, karena keren gitu Tangkalasa. Boleh dong diceritain. Boleh banget. Mungkin Ini mah ranahnya aku yang Pres nyeritain. lah, ini mah ranahnya Pres lah ya. Oke. Pada awal mulanya ini merupakan gagasan ketika waktu itu diadakan School of Leadership. Nah dari proker itu mengharuskan kita untuk menciptakan kabinet gitu. Cuma untuk penamaan Tangkalasa ini tentunya jadi banyak faktor secara historisnya mungkin dengan Akang sendiri gitu. Akang itu tumbuh di lingkungan
atau lebih tepatnya di Jalan Hegar Manah dan juga Jalan Ciraten gitu. Di situ secara geografis merupakan tempat yang sangat penuh dengan pepohonan. Jadi ketika Akang tumbuh besar melihat pepohonan ini dan melihat juga mempelajari bagaimana organisasi, Akang rasa pohon ini merupakan manifestasi yang tepat gitu untuk kata organisasi sebagai entitas yang hidup gitu. Maka dari itu Akang mengambil representasi pohon atau tangkal. Tangkal itu bahasa Sundanya ya, karena fun fact-nya Akang juga merupakan warlock gitu, atau orang asli Sunda. Bandung dan juga seorang Sundanis gitu. Setuju Sunda Pride. Mungkin ya untuk lebih tepatnya asa itu juga berarti harapan gitu, karena sebuah organisasi akan selalu hidup selamanya gitu, akan abadi karena suatu harapan yang menopang pohon tersebut gitu. Jadi tangkal asa merupakan campuran dari kata nomina yang artinya pohon harapan pada intinya. Oh, keren banget Keren ya. banget Jadi ya. ini Tentang pertumbuhan gitu ya. pertumbuhan bersama gitu ya. Terus habis itu ada harapan juga yang dibangun bersama-sama gitu ya. Kak, betul ya. banget. Oke. Jadi kan itu udah jelasin ya, tangkal asa itu berarti dari stabilitas atau tangkal dan Betul. harapan dan asa. Nah, tapi sebagai ini nih, sebagai presdir dan wapresdir, beneran ngerasa hidup gak sih? Di tengah padatnya sekarang kan awal-awal kabinet nih, terus tugas lagi UTS juga kan. Gimana, ngerasa hidup gak? Atau ngerasa kayak, aduh pusing banget ini gitu, kayak tabrak-tabrakan jadwalnya gitu, padat. Wah, Dari saya. Oke, terima kasih. Pertanyaannya cukup bagus untuk teman-teman yang baru memulai, buat teman-teman juga yang baru masuk kabinet Tangkalasa ini. Percayalah teman-teman, aku waktu itu sempat ngobrol juga sama Pres bilang kayak di semua organisasi itu nggak ada orang yang langsung siap, nggak ada orang yang langsung bisa untuk mengatur apapun gitu, perihal apapun, terutama waktu. Kalau untuk sekarang kan, waktu yang dimana teman-teman pasti pernah nggak sih kayak ngerasa tugas ada, kuliah jalan, tapi deadline organisasi pun ada. Iya, Pasti kayak ada. Jadi malah bingung harus ngutamain yang Ya, mana dulu gitu, gitu. Oke, bingung. PS nih sekarang Oke. yang belajar tuh apa gitu. Itu tuh teman-teman bisa balik lagi ke seni mengatur waktunya gimana. Teman-teman bisa ngambil skala prioritas yang dimana bisa dilihat dari deadline. Yang pertama, deadline mana yang terdekat dan mana yang harus terutama dikerjain gitu. Setelah itu, teman-teman bisa ngatur tuh mana yang harus dikerjain duluan sama mana yang bisa dikesampingkan dulu. Nah, dari situ juga Akang waktu awal-awal masuk kabinet Dextranova sebelumnya kan, karena masih staf muda, Akang banyak bingungnya. Akang kayak banyak, ini harus ngerjain mana dulu ya. Ini kayak apa yang harus disingkirin dulu atau dikesampingkan dulu. Akang bingung. Tapi di perjalanan karena udah banyaknya yang dilalui, kita dapat insight, oh ternyata kalau kita ngelakuin ini jangan dilakuin dulu. Nanti tuh teman-teman pasti dapat kok apa yang jadi prioritas, apa yang gak jadi prioritas. Kalau udah berjalannya panjang. Kalau di awal-awal ini masa yang sangat wajar gitu untuk kebingungan. Tapi setelah nanti teman-teman itu udah semakin banyak berjalan, jam terbangnya semakin tinggi dalam seni mengatur waktu, itu tuh teman-teman makin enjoy lah untuk menghadapinya. Mau ada UTS, mau ada UAS, mau ada deadline pun ya nggak masalah gitu. Berarti kayak kekhawatiran kita nih sebagai staf muda sekarang tuh emang wajar banget ya Kang. Wajar ya? banget, wajar banget. Dan nanti tuh bakal insya Allah semakin lama tuh semakin Makin terbiasa gitu. gitu. Yang penting berarti kita tuh mengatur waktunya Betul, ya. Mungkin dari Kang Saka boleh. Selanjutnya mungkin banyak kemiripan gitu antara aku dan Uwan gitu. Yang pertama perihal ruang. Yang pertama baik itu secara organisasi, mungkin lebih tepatnya masa jabatan, kuliah, semuanya itu merupakan hal-hal yang pastinya sangat berdampingan dengan yang namanya permasalahan gitu. Semuanya juga pasti repetitif, masalah akan selalu datang, dan masa kita dalam menjalani organisasi ataupun kehidupan ya insya Allah masih sangat panjang lah gitu. Mungkin amin. Terlepas dari seberapa panjangnya perjalanan tersebut, yang paling penting prinsip bagi Akang merupakan bagaimana kita menjalani setiap hal yang ada setiap harinya gitu. Jadi memang ketika kita sekarang sebagai mahasiswa, mungkin lebih tepatnya sebagai pimpinan di suatu organisasi, sangatlah penting itu untuk mengimplementasikan teori-teori yang sudah kita dapat di ruang kelas, terutama mungkin lebih tepatnya di bagian manajemen sumber daya manusia gitu. Di situ bisa diterapkan
untuk diri kita sendiri ataupun orang lain gitu. Jadi saran Akang juga atau hobi Akang juga gitu, bisa bila sedikit bercerita itu membaca buku kan. Jadi ya saran untuk teman-teman nantinya ketika mengalami suatu kecemasan mungkin ketidakmampuan untuk mengatasi permasalahan yang datang dalam hidup, cobalah baca buku dan juga coba cerita ke orang-orang di sekitar kalian. Pokoknya jangan dipendem-pendem lah. Ya, komunikasi Kita- sepenting itu Ilmu ya. sangat Ya. penting. Ilmu sangat penting gitu. Banyak juga cerita ke teman-teman terdekat gitu. Oke, itu ini banget sih, jadi catatan Iya, banget catatan ya banget buat ya, kita buat ya. teman-teman Pemajers juga ya Iya, yang nonton tuh, teman-teman biar Pemajers. gimana sih caranya kita tuh nggak burn out gitu. Iya. agar Oh, masa hidup kalau tadi bahasanya kan. biasanya kan Iya, burn out burn gitu, out. burn out. Bahasa sekarang Ya, burn bahasa out. sekarang burn Dan out. kalaupun Sekarang. ya Iya benar, jadi kita ngerasa hidup terus, Iya, kita hidup ngerasa terus bahagia di terus sini, gitu. betul. Oke. Tapi di filosofi itu kan tadi ada tangkai ya atau pohon yang dimana itu pasti ada akarnya juga atau ada misinya juga kan yang itu tuh akar tersebut tuh pastinya menghujam gitu ke dalam gitu, tertanam di dalam. Nah tapi pada kenyataannya juga kita tuh banyak banget yang sering overwhelm sama tugas. Kayak tugas tuh numpuk banget mungkin sampai kayak ke langit gitu, karena saya kayak bikin pusing itu tuh tugas tuh kayak gitu kan. Nah, gimana cara agar kita tuh tetap menghujam gitu, alias tetap stabil biar gak tumbang gitu, pohon ini tuh gak tumbang kayak gitu. Karena tadi sebenarnya udah ada mention dikit sih ya, cuman Cuman kayaknya kayak lebih biar lebih ke fokus ke akarnya biar kuat nih, biar Oke, pohon yang udah kita bangun tuh nggak tumbang gitu, nggak gampang buat tek. iya betul. Boleh dari siapa dulu? dari Bang? press ini loh. Ranahnya press ini Oke, Pak. mungkin untuk akar sendiri, bila ya boleh bercerita sedikit. Kabinet Tangkalasa, akar itu sepemahaman Akang ketika membuat itu terbagi jadi dua gitu, baik itu secara misi ataupun secara nilai. Mungkin secara misi itu udah dipaparkan di internal kita, gimana ceritanya ada beberapa bagian seperti apresiatif, konkret dan lain-lain itu. Tapi di sini mungkin menjawab pertanyaan tadi, lebih tepatnya itu akar merupakan nilai yang ditanam selama kita menjalani masa perkuliahan. Lebih tepatnya juga dalam perjalanan panjang kita selama menjadi satu kesatuan di Ikatan Mahasiswa Manajemen. Ketika kita menjalani kaderisasi bersama-sama, ketika menjalani kabinet bersama-sama, di situ tumbuh akar menurut Akang. Di situ tumbuh nilai-nilai, yang pertama melalui kekeluargaan, melalui skema itu sangat tumbuh lah kekeluargaan Akang. Ya. Terus setelah kekeluargaan itu bakal ada asas-asas lain seperti profesionalitas, moralitas, semuanya itu bertumbuh dan bersatu padu menjadi suatu implementasi yang kelak akan bermanfaat untuk kita semua, baik buat diri sendiri ataupun orang-orang di sekitar kita lah, insya Allah seperti itu. Jadi ya dengan itu tuh ya insya Allah ya kita emang bakal makin lama tuh emang secara otomatis makin terbentuk kuat gitu semakin ya. kokoh ya Kak ya. Secara tidak sadar. Secara tidak sadar tidak gitu. sadar. Tanpa kita sadar. Oke, keren banget sih Kak. Boleh mungkin dari Kak Uwan. Oke, kalau dari saya pribadi, kalau untuk akar yang menghujam ke bawah itu sebenarnya balik lagi ke yang tadi Kang Saka udah bilang, dari kekeluargaan. Itu kan untuk pondasi semangat akar itu kan. Nah, kalau untuk pribadi sendiri, sebenarnya kabinet Tangkalasa ini atau image itu sebagai wadah untuk menjadi kepribadian kita yang lebih kuat gitu dalam hal apapun. Banyak peran yang bisa kita ambil menjadi ruang belajar gitu. Akang juga dulu orangnya takut untuk mengambil tanggung jawab, takut untuk mengambil peran dan gak bisa mengatur waktu gitu. Tapi Akang banyak belajar, banyak mencoba, berani dulu karena masih awal. Teman-teman buat angkatan 25 gitu, masih awal, ambillah opportunity sebanyak-banyaknya, jangan takut ambil peran gitu. Itu yang bakal dengan sendirinya menghujam si akar itu ke bawah. Ya, sehingga nanti dia emang jadi lebih bisa memilih juga ya Kang ya, jalannya mau kemana dan lain Betul, sebagainya kayak gitu. karena kita udah punya akar yang kuat Betul. di dalam image ini. Jadi jangan takut, coba ambil peran, coba ambil tanggung jawab dan lakukan sebaik mungkin gitu.
selagi ada kesempatan ambil Betul. gitu ya. Betul. Mending nyesel karena betul, ini betul. daripada nyesel karena Ya, mungkin bisa ditambahkan ya. Boleh. Jadi terkait organisasi untuk sekarang ya, ketika Akang menjalani, Akang pun belum tahu secara pasti apa aja sih sekiranya nanti ataupun saat menjalaninya yang bakal Akang dapat gitu. Karena kita merupakan ormawa yang tentunya nggak digaji kan itu. Iya. Tapi satu hal, pelajaran yang menurut Akang mahal, namun suka dimisinterpretasikan lah Yes. gitu. Organisasi itu memberi kalian banyak masalah. Oh, Tapi dari masalah ini, yang paling penting kita juga menyediakan ruang-ruang untuk menyelesaikan masalah ini dengan solutif. Iya. Hal tersebut gitu yang menumbuhkan kita. Ketika kita menemukan keterbatasan diri, mungkin salah satunya yang dulu Akang alami, permasalahan yang Akang temui itu Akang tidak percaya diri untuk melakukan public speaking. Sedangkan sekarang gitu, masalah-masalah seperti public speaking, kepemimpinan itu bisa Akang pahami ketika Akang bertemu masalah tersebut dan melakukan banyak obrolan, banyak dialog, baik itu dengan kakak tingkat, teman seangkatan ataupun adik tingkat. Pokoknya Akang belajar dengan baik melalui masalah untuk segala hal itu. Ya, benar, keren banget sih. Emang sih ya, karena kita tuh emang jangan nganggap masalah tuh benar-benar sebagai masalah doang ya kan ya. betul. Tapi Bisa belajar gitu ya kita dari tuh masalah. harus dijadikan justru alasan kita untuk Iya. bertumbuhnya menjadi lebih baiknya, memperbaiki dirinya. Mungkin untuk pomagers terutamanya angkatan 25 kali Kalau ya ada yang masalah tuh sekarang jangan ini ya, jangan lagi- takut buat iya. buat Dan dilewati jangan gitu. takut juga untuk nyoba-nyoba tadi kan proker-proker, mungkin itu justru malah jadi kita lebih tahu juga jati diri Jati kita. diri, Jadi atau- lebih tahu kita tuh Iya. pengen kayak gimana aja Iya. dan sebagainya Bener ke depannya ya banget. kan ya. Keren banget. Oke. Nah, saya juga sempat di-mention sama Kang Saka ya. Jadi aku pengen nanya nih buat akang-akang nih, ada nggak sih self healing ala akang-akang nih, ala Kang Saka sama Kang Uwan? Kalau udah bener-bener kayak, capek banget pasti kan, karena ada titik capeknya dong pasti Ya, dong. titik jenuhnya. Masa atau gak pernah jenuh sama sekali nih, Kang? Pasti pernah dong. Pasti pernah dong. Nah, gimana Pasti sih ada ada pasti ada. ala-ala Capek. akang nih, gimana ala-ala self healingnya gitu, atau self reward deh. Oke. Dari Akang dulu. Kang Wan dulu aja. Oke, gak menutup kemungkinan kan, kita pasti ada di titik jenuhnya kan. Kalau Akang sendiri, kalau lagi jenuh, biasanya Akang tuh bisa yang di rumah dulu. Tapi karena Akang sekarang memiliki tanggung jawab menjadi wakil presiden direktur, Akang tetap controlling, monitoring melalui platform digital, media sosial, WA, IG, apapun itu. Itu bisa Akang tetap kontrol walaupun di rumah. Tapi dengan cara apa self healingnya? Ya Akang bisa di rumah. Akang misalnya contoh beli makanan yang Akang suka waktu itu. Nah terus cukup makan, baca buku di kamar, dan besoknya udah ke recharge lagi energinya. Itu kalau dari Akang sendiri. Gitu. Oh, iya. Setuju sih, emang makan tuh emang sering banyak yang bilang kan. Iya. Salah satu cara untuk stress relief tuh emang makan. Makan gitu, Benar, makan. Karena buat seneng gitu. Perut kenyang, Hati banget ya. Bisa. Bisa. Baik, kalau dari Kang Saka, Kalau dari Akang sendiri sebenarnya mengalami fase-fase seperti capek, burnout itu cukup banyak terjadi, terutama ketika awal-awal perkuliahan, ketika awal-awal menjalani kabinet sebelumnya ketika Akang masih menjadi staf muda gitu. Tapi dari situ entah kenapa dari Akang juga muncul ambisi terutama untuk diri sendiri gitu. Akang selalu punya pikiran bahwasanya setiap harinya itu harus dimanfaatkan dengan baik. Mungkin kalau misalnya kalian di sini ada yang nonton film Dead Poet Society, Nonton, keren. kan Tahu ada banget. Banyak banget pelajarannya iya, juga. pelajaran banget tuh. ada kata-kata yang sangat bagus gitu. Iya, Itu benar. frasa Latin kan, carpe diem. Itu yang dimana artinya manfaatkanlah gitu setiap momen yang ada di hari tersebut. Jadi ketika Akang mengalami burnout mungkin di situ Akang karena otaknya terbiasa berpikir terus, bekerja terus, malah untuk Akang cara efektif terbaik untuk menghilangkan burnout tersebut dengan membaca buku sih gitu. Karena itu juga udah jadi hobi utama mungkin. Dengan adanya ruang istirahat di rumah sambil membaca buku, nantinya burnout Akang bisa hilang dengan sendirinya gitu. Emang baca bukunya lebih ke kayak dalam suasana yang tenang juga Tenang. kayak kan ya. Betul. Saya kan kalau baca buku gitu suka dibaca aja gitu, atau sekalian misal kan ada juga yang abis baca tuh Kayak
coba tulisin atau apa atau diingat-ingat aja gitu. Cuma dia udah baca buat iya, ngilangin gitu. isi kepala gitu. Kalau Akang sendiri mah untuk baca buku, Akang bisa membaca bukunya tuh sekadar dibaca, tapi kalau misalnya di satu halaman nih, aduh kayaknya masih kurang paham nih. Nah, itu bisa dibaca ulang ataupun ada frase-frase yang kayak ini apa nih. Nah, Akang searching nih apa katanya. Oh iya, jadi biar lebih memahami Lebih juga memahami ya dan jadi aja, nambah gitu. wawasan Biar juga lebih ya kan Lebih efektif. Kecuali buku matematika kan. Ya itu mah Enggak, baru dibuka satu juga kan. udah ditutup lagi. Oh, itu bukannya jadi stress relief bukan healing malah jadi nambah stresnya gitu. Jadi keseluruhan tuh emang cara utama tuh baca buku ya kebanyakan dari kamu Ya. sama Kang Saka tuh. Boleh gak sih Kak, aku nanya juga nih kan, ini healingnya Akang, boleh gak nanya healingnya Salma juga nih sebagai Nah, podcast? Iya ya. Sebagai para staf muda kita Oke, juga. ya di saat mengalami Iya. burnout gitu. Atau lagi capek di harinya gitu, biasanya ngapain tuh? Oh, kalau burnout apa sih? Yang pertama aku pasti nangis karena buat aku kalau misalnya buat ngurangin stres tuh aku pasti nangis karena emang menurut aku nangis tuh penting gitu. Nah, abis nangis aku biasanya karena aku hobi gambar, aku paling sering gambar sih. Jadi kayak misalnya aku stres, aku biasanya ngegambar hal yang bikin aku stres gitu. Jadi kayak aku gambar sekarang aku misalnya aku kesel banget misalnya aku kayak berat sama tugas nih aku gambar tugasnya aku sobek-sobek gitu lah pokoknya kayak Pokoknya gitu. biar keluar aja ya ini ya Unik ya gitu. caranya. Iya. Pokoknya yang pertama nangis, yang kedua ngegambar. Oke. Tapi pernah di combo gak nangis sambil gambar gitu? Oh, sering. Oh, sering. Oh, itu sering ya. Itu biar lebih keluarnya langsung Iya, bener-bener kayak wah gitu, beludak gitu ya keluarnya. Iya. Gitu. Keren banget. Oke. Sekarang ini berbagai Nah, aku juga. tanya juga nih, gitu. tanya juga gimana tuh misalnya kalau di Iya, harinya cara lagi ini. capek atau banyak tugas, nah gimana tuh? Apain ya? Biasanya kalau lagi capek banget nih udah pusing banget, aku seringnya antara 3 tergantung Oke, mood. 3. Tergantung mood. Tidur, Tidur. baking, atau beberes. Oh, baking suka Baking atau bikin beberes, kue ya bikin gitu. kue gitu. Karena tapi suka buatnya doang. Oh, suka Nanti buatnya. kuenya mah kasihan ke orang nggak dimakan. Karena kayak Bisa ya. gitu. Bisa. nanti, Dikirim cinta manis juga nih Kesini ya soalnya. aku buat. Ya kita pecinta. Aku suka buatnya aja tapi akunya nggak suka manis Oh, ya. nggak suka. Oh, Iya. pas banget Pas gitu. banget. Suka Iya. Banyak ya ini ya jadi gitu atau beberes karena kan kalau beberes tuh berkegiatan Iya. nah itu tuh jadi ya udah kayak keluar gitu ya bosnya tuh sambil beberes tuh ada berkegiatan Biar terus lupa ujungnya gitu ya lupa sama gitu dia. udah capek sendiri kayak gitu sih kalau aku bener berbagai macam banget ya ini ya dan semuanya Beda gitu ya. komplit ini bisa mungkin pomagers bisa cari yang Iya. paling pas untuk healingnya Atau komen juga bisa komen gak sih cara mereka? Nah, itu Bisa coba komen tuh. cara mengatasi lagi capek gitu iya, gimana. Komen pokoknya komen. bisa saling menginspirasi satu Iya. sama lain ya Betul. Sharing. oke coba Dari tadi bahasnya tugas terus. Nah, sekarang aku mau bahas tentang kayak hal yang paling bikin bahagia atau mood booster nih di kampus. Jadi kayak ke kampus tuh kan gak mungkin kayak cuma aduh stres lagi tugas, stres lagi kabinet. Pasti kan ada kayak semangat ke kampus tuh karena ada hal gitu kayak bikin bahagia, ih jadi ke kampus deh gitu. Oke. ada kak Boleh. Kalau dari saya pribadi, Akang percaya kalau setiap tubuh manusia tuh punya frekuensi yang sama. Itu tuh yang ngebuat kita bisa berinteraksi dan bisa nyaman sama seseorang. Itu yang pertama harus dipahami. Kita tuh punya frekuensi di setiap masing-masing. Nah itu yang ngebuat Akang tuh bisa nyaman ke kampus, bisa terus menjalani aktivitas di kampus dengan enjoy, karena Akang ngerasa kayak punya frekuensi yang sama anak-anak manajemen 24 gitu. Apapun teman-teman 24 ataupun 25. Kalau 25 kan lebih ke misalnya Akang membersamai, tapi kalau untuk yang sefrekuensi itu tuh kan kita pasti punya tuh teman sefrekuensi. Wah, pasti Nah, itu juga bisa jadi dasar kita semangat loh buat ke kampus dengan hal-hal seperti itu. Kalau dari Akang pribadi. ya sih emang sih temen tuh salah Emang satu kayak paling paling bisa. sebenarnya Iya, dari penting. sekolah juga udah gitu Iya. sekolah tujuan ke sekolah apa bermain sama teman Iya, bermain sama teman dan gitu dan ya. kalau di kuliah kan pasti yang sefrekuensinya tuh bukan cuman buat senang-senangan tapi Iya, buat capai apa sih yang kita Iya. cari ke depannya. Nah, biasanya yang kayak gitu. oke keren banget kamu Dari masa Kang kak Saka gimana? Pada intinya sama sebenarnya. Iya. Sama banget gitu karena ketika emang ada problem mungkin secara himpunan ataupun kegiatan-kegiatan perkuliahan yang padat gitu. Iya.
yang jadi motivasi atau mood booster Akang tuh pastinya interaksi secara sosial dengan siapapun itu gitu. Karena Akang apa ya suka memaknai aja dari tiap obrolan gitu, bahkan sekarang dengan Salma, Zafira gitu. Jadi bersyukur banget lah gitu bisa ditempatkan sebagai bintang tamu di Pomage ini juga jadi mood booster lah untuk Akang itu salah satunya. Bener. Tapi bener. Ya. Iya kan? Ya. Jadi terharu ya. Kayak, oh, terima kasih Kang. Nah, Kang, tadi kayaknya udah cukup ya pembahasan mengenai kayak kehidupan mahasiswa awal gitu sehari-harinya ya. gitu yang bisa berkaitan dengan Kabinet Tangkalasa. Nah, tapi sekarang mau tahu juga sih Kang, Kilas balik gitu gak sih, kayak Kak Akang menjabat kayak gimana sih nih, kayak aduh kilas baliknya ya gitu pas waktu jadi nyalonin. calon nyaloninnya kayak gimana gitu. Kamu boleh dong cerita sedikit gitu, spill dikit gitu, dikit kayak behind Ini the mah manajemennya tuh nggak ada ranahnya, gitu Pak. ya. Ya, pasti ranahnya dong. Karena yang mencalonkan waktu itu. Iya. Ya, Ini tadi ya kembali ke pertanyaan di awal gitu soal motivasi gitu. Yang pertama, kenapa ya mungkin sedikit kelas baliknya, bahan bakar utamanya itu karena cinta yang tadi udah disebutkan gitu. Terus muncul banyak keresahan dari Akang ketika menjalani image sebagai staf muda gitu. Pada intinya ya dari situ menjadi faktor utama gitu. Dimana Akang juga punya concern sebagai tahun kedua nanti sebagai stakeholder terutamanya harus menjadi role model yang baik untuk para adik tingkat. Harus dapat menanamkan ilmu-ilmu yang bermanfaat juga nilai-nilai yang bermanfaat gitu. Seenggaknya itu hal yang selama ini Akang pelajari dan Akang itu ingin gitu dengan adanya peran sebagai presidir yang dimana berarti secara posisi Akang itu bisa menyebar kebermanfaatan sebanyak mungkin gitu di image ini. Itu yang jadi motivasi utama. keren banget. Kang, apakah motivasinya karena dibujuk Kang Saka? Iya, ini gimana Kalau ceritanya untuk nih motivasi kilasnya salah nih. satunya Sebenarnya Akang juga balik lagi suka buat berinteraksi lah dengan teman-teman siapapun, orang yang random. Akang tuh suka berinteraksi gitu. Suka mendapatkan yang tadi Kang Saka bilang makna-makna dari suatu obrolan tuh Akang juga suka gitu. Makanya karena Akang ngerasa visi dari Kang Saka yang diusung ini bagus ya, Akang siap membersamai Kang Saka itu untuk motivasinya dan persiapannya itu sih Akang mah. Keren banget ya. Berarti Akang tuh dengan akhirnya juga memutuskan oke deh boleh deh. Berarti pasti ada harapannya juga kan? Nah, harapan kayak harapan Akang kayak sampai bisa gitu, kayak sampai mau jadi partner Kang Terus Saka. harapan Kabinet Tangkalasa untuk kedepannya juga seperti apa kayak gitu Kang? Boleh siapa dulu Kang? Boleh? Kang Mas Wapres dulu aja. Oke, lawan dulu siap. gantian. Kalau dari Akang, kebetulan Akang kemarin ngebaca bukunya Devi tentang marketing gitu. Di tulisannya itu what they want gitu. Apa yang orang-orang tuh mau. Dan Akang menyambungkan itu dengan teori marketing. Dengan kita tuh harus empathize dengan apa yang orang lain rasain. Nah, itu yang selalu Akang junjung untuk sekarang. Karena Akang membersamai Kang Saka juga, Akang selalu membawa teori-teori karena kita jurusan manajemen, kita harus lekat dengan teori-teori yang ada di dalamnya. Akang selalu ngerasa kita tuh harus empathize dengan staff-staff muda, what they want gitu. Apa yang staff muda inginkan, kita usung dengan misi yang ada, lalu kita empathize di teori marketing, kita empathize, kita rasakan menjadi staff muda apa yang harus dan apa yang ingin staff muda usung, kita dukung. Di saat staff muda sedang berjalan penuh kebingungan, penuh ketakutan, kita selalu hadir karena kita pernah ngerasain hal itu dan kita akan selalu empathize akan hal-hal itu. Dan untuk harapannya semoga Kabinet Tangkalasa ini bisa terus tumbuh sampai menghasilkan pohon-pohon. Semangat terus buat staff-staff muda yang baru masuk di Kabinet Tangkalasa. Karena balik lagi prinsip dan dasar yang Akang punya itu cinta terhadap ikatan mahasiswa manajemen. Oke, keren banget Kang. Keren Boleh sih. dong. Mewakili banget nih. Wakil banget. Sangat Udah mewakili. chemistry banget soalnya. Pokoknya Kayak udah saling cukup satu kata aja gitu untuk para staf muda atau orang-orang di dalam image bertumbuhlah. bertumbuh lah. Semoga ya harapan dari Kang Saka dan Kang Uwan juga bisa terrealisasi ya di kabinet ini yang dimana kita aja saling support Iya, satu sama biar lain. tumbuh bareng. Dari staf muda maupun
staf ahli dan semuanya Iya. gitu ya. Amin. Iya. Boleh mungkin Kang untuk penutupan. Ada nggak sih Kang pesan-pesan gitu buat Ini mah Nih buat mahasiswa. gas, mas, penutupan. Penutupan secara general mungkin ya. Ini pesan yang perlu diingat gitu, bahwasanya apa yang hari ini kita semua lakukan, baik dari staf muda sampai ke presiden direktur, semuanya ini terekam, semuanya ini abadi gitu dalam satu kenangan. Sampai kita tua nanti, hal ini pastinya bisa diakses dan bisa diingat. Jadi pesan untuk semua generasi image mungkin bisa sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan, manfaatkanlah gitu momen-momen kalian ketika berada dalam ikatan mahasiswa manajemen ini. Romantisasi kehidupan kalian dan maknai kehidupan juga perjalanan kalian selama ini. Keren banget ya. Dalam banget itu ya maknanya. langsung Wah gitu kayak nyentuh banget gitu ya, kayak buat generasi selanjutnya tuh kayak yang duh, Ya, itu terekam lah Iya, semuanya, terekam gitu ya. bagian perjalanan kita. iya. akan terkenang sepanjang masa. Wah, berhasil Amin, obrolannya, selagi iya. masih ada kan Iya, digital ini, Iya. pasti masih ada. Wah, obrolan yang seru banget ya tadi ini Kang. Seru, seru Beneran banget. kayak Senang, senang, banget. ya. Kayak kita jadi tahu ya behind the manajemennya dari Tangkalasan. Iya. Gitu, dan ini banyak banget pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Kayak- Semoganya kita juga bisa merealisasikannya atau melakukannya gitu Iya, ya. makanya Nyata Amin, gitu. amin. ya, kayak saran-saran dari akang-akang gitu ya. Gak cuma didengar doang, tapi Iya. kita juga mencoba untuk melakukannya gitu Iya, ya. betul. Betul banget sih. Makasih banyak ya. Ya, Kak. makasih juga. Makasih udah Makasih mau kembali, ya, Mbak. udah mau diundang ya ke Pomage ini. Ya. Makasih juga udah ngundang. Menjadi ini loh, Apa? suatu kesenangan dan kebanggaan lah di episode pertama. Iya, Pomage. episode pertama itu Suatu episode khusus kehormatan Iya, ya. suatu kehormatan. Bisa menjadi mukodimah. Mukadimah untuk Pomage ini Iya, gitu. bener. Alhamdulillah. Makasih banyak ya Kak. Ya. Jangan lupa di like, subscribe. Ya, like, subscribe, Like, komen ya. subscribe, Komen. komen. Jangan lupa. Oke, makasih banyak mungkin. Sekian kali ya udah. Tapi jangan ini ya, jangan melewatkan episode selanjutnya karena pasti lebih seru lagi dong tentang behind the management ini. Oke, siap. Ditunggu pokoknya. Stay tune. Ya, makasih semuanya. Dadah.